Angkatan 2 Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan melaksanakan uji kinerja pada tanggal 23 November tahun 2020 dengan durasi pembelajaran yang disesuaikan dengan alokasi waktu yang ada di perangkat pembelajaran RPP. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, sebenarnya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Dan Ibu tidak akan lupa untuk selalu mengingatkan tetap jaga kesehatan selama pandemi COVID-19 ini, dan jangan lupa selalu gunakan masker apabila keluar rumah, dan jiwa nasionalisme kita terhadap bangsa kita. Alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Rosa untuk memimpin kegiatan ini. Diharapkan kepada teman-teman semua sudah hiduplah Indonesia. Indonesia. Winda Halum, Zulkarnain. Jadi semuanya hadir ya. Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat apa pembelajaran kita di minggu yang lalu? Silakan. Pada minggu lalu kita belajar tentang kalau dan semua yang bisa. Bagus. Pada minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang kalor dan perubahan zat. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang materi suhu dan kalor, di mana submaterinya adalah perbedaan kalor. Baiklah anak-anak, pernahkah kalian memasukkan sendok ke dalam air panas? Nah, apa yang terjadi pada sendok tersebut? Sendok akan menjadi panas. Kemudian mengapa sendok tersebut bisa menjadi panas? Karena terjadinya perpindahan kalor dari air ke sendok sehingga sendok berubah menjadi panas. Terjadinya perpindahan kalor dari air panas tersebut ke sendok. Kemudian bagaimana proses perpindahan panas yang terjadi pada sendok tersebut? Siapa yang bisa menjelaskan? Zul bisa? Baiklah. Jadi disinilah kita akan mempelajari tentang perpindahan panas seperti peristiwa tadi, sendok yang dimasukkan ke dalam air panas.
Yang pertama ada go. Terus mana? Rambut yang mana? Ini. Ini. Yang dikepang atau yang ikan biasa? Ikan biasa ini apa? Yang di pintu. Yang di pintu rambutnya. Apa tuh? Wow. Wow. Terus ini udah. Itu yang di meja. Meja dulu. Bawa. Wah. Doa. Ada nggak dua dalam bahasa Inggris? Itu yang dilakukan. Empat. Satu, dua. Tiga, empat. Dua lagi. Mana? Ini. Yang mana? Ini.
balon udara yang terbang. Kemudian, mengapa balon udara tersebut bisa terbang? Adanya gas yang mengisi pada ruang yang ada pada balon tersebut. Kemudian gas yang ada pada ruang balon tersebut kira-kira bagaimana pergerakannya di dalam ruang tersebut? Apakah bisa dia keluar dari ruangan tersebut atau tidak? Tidak, dia terperangkap di dalamnya. Kemudian bagaimana proses dari balon tersebut supaya dia bisa bergerak atau bisa terbang? Silakan Elsa. Balon udara dapat terbang disebabkan pemanas yang ada di dalam balon udara memanaskan udara sehingga udara naik di atas. Hal ini menyebabkan balon udara naik karena udara terperangkap di dalamnya. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Elsa tadi. Sekarang kita masuk ke materi perpindahan kalor. Perpindahan kalor merupakan perpindahan panas atau jumlah kalor pada suatu zat. Jenis-jenis perpindahan kalor. Perpindahan kalor terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi, di mana perpindahan kalor secara konduksi merupakan perpindahan kalor yang tanpa disertai perpindahan partikel penghantarnya, biasanya terjadi pada zat padat. Yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi, di mana perpindahan kalor secara konveksi merupakan perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel zatnya, ini berupa terjadi pada zat cair dan pada zat gas. Yang ketiga, perpindahan kalor secara radiasi, di mana perpindahan kalor secara radiasi merupakan perpindahan kalor melalui pancaran panas dari suatu benda atau zat, biasanya terjadi pada zat gas. Baiklah anak-anak, sekarang silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. LKPD kan sudah ada sama kalian. Dan sekarang silakan kalian berdiskusi, alat sudah ada di depan. Silakan gunakan alat dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan ini. Silakan diambil. Menyalakan skripsi
Masa begini raja kan buku. Itu bagi kan? Lagi kejadian silakan alat membantu so 31 pokoknya di api ya no sediakan tanda kamera tanda kamera jelas ini banyak besi atau jadi Yang suapin aja. Sediakan hal yang ambil kaki 3 kemudian waktu pemanasan waktu bius durasinya kayak durasi waktu jangan lupa oh iya kata saya ini apa ya? Oh, lagi ada sama kita. Sama kita. Ngukur, masih ngukur. Nah, nulis makan san. Diukurin.
yang di situ. Iya. Pandai ting. Pas aja untuk berproses dari onom 65 masa pas Sì, video lagi.
Setelah fungsi dan kegunaan panaskan, kubus mana yang punyai suhu paling tinggi dan suhu paling rendah? Kubus B. Terima kasih untuk kelompok Pak Renit yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kita lanjut ke kelompok berikutnya, ke kelompok Reamo. Untuk kelompok Reamo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mukadimah tidak saya perpanjang lagi. Kami dari kelompok Reanggur akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perpindahan kolor. Baiklah, sebelum kami masuk kepada hasil diskusi kami, alangkah baiknya perkenalan terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Aika Hafifah. Di samping kanan saya ada saudari Intan Rahayu, di sebelahnya lagi Tersa, lanjut Tian dan Pian. Mungkin itulah perkenalan singkat dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu pembacaan materi hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Tersa Kesanti dan juru tulis yaitu Intan, dan selanjutnya untuk menjawab pertanyaan oleh saudara Tian dan Pian. Baiklah, langsung saja kepada materinya, yaitu perpindahan kolor yang akan dibacakan oleh Tersa. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Adapun hasil diskusi kami peroleh panjang bahan 0,5 meter, luas bahan 1,51 meter kuadrat, suhu awal 32 derajat Celcius, suhu akhir 100 derajat Celcius. Jumlah kalor yang kami peroleh yaitu 53,40 Joule per kilogram derajat Celcius. Waktu yang kami gunakan yaitu 300 sekon dan koefisien konduktivitas bahan 200. Ditanya bahwa sama dengan jawab yang kami cari terlebih dahulu yaitu nilai G sama dengan 1. Jawabnya, setelah besi didekatkan ke api, lama-kelamaan besi menjadi panas. Nomor 2, waktu yang dibutuhkan pasang besi mulai dipanaskan hingga suhu yang ditentukan adalah 5 menit atau sama dengan 300 sekon. Nomor 3, besi tersebut menjadi panas karena adanya kalor yang mengalir dari api ke batang besi tanpa melalui perantara. Nomor 4, proses perpindahan kalor yang terjadi disebut juga dengan perpindahan konduksi, yaitu perpindahan panas tanpa melalui perantara. Nomor 5, dari hasil percobaan yang dilakukan diperoleh konduktivitas termal batang besi adalah 53,40 Joule per kilogram derajat Celcius, sehingga terjadi perbedaan yang mendekati dengan konduktivitas termal batang besi yang ada di dalam perpindahan konduksi, yaitu perpindahan panas tanpa melalui perantara. Nomor 5, dari hasil percobaan yang dilakukan diperoleh konduktivitas termal batang besi adalah 53,40 Joule per kilogram derajat Celcius, sehingga terjadi perbedaan yang mendekati dengan konduktivitas termal batang besi yang ada di dalam tubuh. Adapun kesimpulan kelompok kami dari hasil percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 1. Perpindahan konduksi adalah perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel. Yang kedua, perpindahan konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel. Dan yang ketiga, perpindahan radiasi adalah perpindahan tanpa perantara. Baiklah, itu adalah diskusi kami tentang perpindahan kalor. Seterusnya, kepada kelompok lain akan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada kelompok diskusinya dengan baik. Namun saya dari kelompok Celsius memiliki pertanyaan. Bagaimanakah proses perpindahan kalor pada saat batang besi dipanaskan? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih pertanyaan dari kelompok Celsius. Kami meminta izin sedikit waktu. Baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok Celsius. Jawabannya akan dibacakan oleh saudara Dian. Siap. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok Celsius. Yang pertanyaannya adalah bagaimanakah proses perpindahan kalor pada saat batang besi dipanaskan? Jawaban kami adalah bila zat cair dipanaskan, mengakibatkan partikel-partikel zat cair bergerak cepat dan gaya tanda antara partikel menjadi si bebas. Akibatnya, partikel-partikel dapat berpindah tempat menyebabkan zat berubah dari zat cair menjadi gas. Inilah hasil jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Baiklah, itulah jawaban dari kami. Apakah kelompok Celsius bisa memahaminya? Bisa. Terima kasih. Seterusnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok ANP. Yang mohon maaf bila ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Atas partisipasi dari teman-teman semua kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kegiatan pembelajaran yang kita pelajari hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa saja materi yang dapat kamu pelajari dari kesempatan kali ini? Silakan Kapten. Perpindahan kalor adalah perpindahan panas dari tinggi ke rendah, baik itu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk Kapten. Untuk menambah pengetahuan kalian tentang materi perpindahan kalor ini, silakan kerjakan kuis. Jadi jawab kuis ini dengan jujur dan teliti ya. Iya sih. Setelah kita melakukan kuis, siapa yang bisa memberi manfaat apa saja manfaat yang kami peroleh dari pembelajaran kita hari ini? Silakan dibahas. Baiklah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas sama yaitu 1. Kalor bahan, yang kedua banyak bahan, yang ketiga goskan bahan, yang keempat perubahan suhu, dan yang kelima adalah waktu. Terima kasih. Jadi manfaat yang bisa kita pelajari hari ini yaitu kita mengetahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dan mau suatu bahan itu ada beberapa, yaitu ada kalor, ada waktu yang dibutuhkan, saat kita memanaskan tadi kan, kemudian ada panjang dari bahan tersebut, luas menampang dari bahan tersebut, dan perubahan suhunya. Pembelajaran selanjutnya itu kita akan pelajari tentang materi teori kinetik gas. Jadi dalam pelajaran teori
teori kinetik gas tersebut, silakan kalian baca dulu materi tersebut, di mana bahan ajarnya nanti ibu kirimkan melalui grup WhatsApp. Nah, sekarang kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Silakan ketua untuk pimpin doa. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, sebenarnya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.